Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat Surakarta. Mari sebelum kita menggumuli firman Tuhan, yang saya akan ambilkan dari Amsal 30 ayatnya yang 32 khususnya, kita akan berdoa. Tuhan, Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Jika pada saat ini kami boleh hadir di tempat ini, itu karena penyertaan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, perlindunganmu dalam setiap langkah hidup kami dari hari ke hari. Bapa, jika sebentar lagi kami hendak mendengarkan dan menggumuli sabda firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan, berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami dapat mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Ampunkan Bapa jika ada hal yang kurang berkenan di hadirat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita gumuli, saya ambil dari Amsal 30. Khususnya ayat yang ke-32. Nanti Bapak Ibu dapat menggumulinya dalam satu perikop ini penuh. Saya akan bacakan Amsal 30 ayat 32 yang demikian bunyi firman-Nya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa berpikir, tekaplah tangan pada mulut. Bila engkau menyombongkan diri tanpa berpikir, tekaplah tangan pada mulutmu. Bapak Ibu, sudah banyak korban berjatuhan. Dari ibu-ibu rumah tangga, dari pejabat, dari keluarga-keluarga, dan banyak sekali yang berjatuhan sampai mengakibatkan kerusakan sebuah hubungan. Bahkan sampai ada yang masuk penjara, dicopot dari jabatannya, dan lain sebagainya. Nah, apa yang menjadi penyebab dari semua itu? Yaitu mulut. Mungkin pada saat ini jari-jari tangan kita. Mulut seringkali dapat menjatuhkan jika yang keluar adalah kata-kata yang negatif. Mulut dapat menjadikan sebuah peperangan, baik itu di dalam keluarga, baik itu di persahabatan ataupun dalam relasi dengan orang lain. Bahkan dengan mulut ini, banyak orang yang masuk penjara. Kita tidak akan sebutkan satu persatu, namun tentu Bapak Ibu tahu apa yang menjadi akibat dari kekurang hati-hatian dalam berbicara. Mulut adalah jendela hati. Apa yang terkandung di dalam hati dan pikiran sangat mudah kita lihat dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jadi apabila hati kita, pikiran kita sedang bahagia, tentu yang keluar adalah kata-kata pujian,
kata-kata sanjungan kalau itu sedang jatuh cinta, ataupun kata-kata yang bernada baik. Namun apabila hati dan pikiran kita dikuasai oleh kemarahan, kebencian, bahkan pikiran-pikiran yang buruk tentang siapapun juga yang kita hadapi, maka yang keluar adalah kata-kata yang bisa menjatuhkan orang lain, bahkan menjatuhkan orang yang berbicara itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa menguasai hati dan pikiran kita. Apabila kita belum bisa menguasai hati dan pikiran kita, setidaknya kendalikan mulut kita. Amsal 18 ayat 21 mengatakan demikian, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa mengemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita mau hidup, artinya kita mau menjaga hati dan pikiran kita, lidah kita, sehingga hati dan pikiran kita akan tenang menghadapi segala sesuatu. Kalau hidup kita dikuasai oleh hal-hal yang baik, maka kita akan tetap hidup. Dan kita akan mati. Mati artinya bisa juga mati dalam kehidupan kita, mati di dalam relasi kita dengan sesama, mati dengan relasi kita dengan Tuhan juga bisa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi kita, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang kita akan keluarkan dari mulut kita, itu akan berakibat kepada kita dan juga berakibat kepada orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, milikilah hati yang bersih. Hati yang selalu memancarkan kemuliaan Tuhan. Hati yang selalu terpaut dengan Sang Pemberi hidup itu sendiri. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, kata-kata yang membangun dan menguatkan. Amsal 30 ayat 32 mengatakan, bila engkau menyombongkan diri tanpa berpikir, tekapkanlah tangan pada mulutmu. Tekapkanlah tangan. Jadi kadang kita tidak bisa menguasai diri kita. Seringkali kita jatuh di dalam kesombongan. Tetapi Amsal di sini mengatakan bahwa ketika kita tanpa sadar mengatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyombongkan diri, maka lebih baik kita menahan perkataan itu dengan menekap mulut kita. Agar kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menjatuhkan orang tidak akan keluar dari mulut kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita berbicara yang baik. Berbicara yang ramah, rendah hati, dan menyejukkan orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui perkataan kita, melalui sikap kita, melalui hidup kita. Dan itu akan terjadi, akan terlaksana apabila hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Roh Kudus akan membantu kita, menolong kita untuk menjaga hati dan pikiran kita dari hal-hal yang buruk,
Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik, yang membangun dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati dan memampukan kita melakukannya. Amin.